Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Saat ini saya bersama dengan developer properti, di mana kita ingin melihat situasi properti, eksistensi properti di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya bersama dengan Bapak Imade Dwi Indrawan, founder dari PT Taman Loka. Mari kita sapa. Om Swastiastu, Pak Dwi. Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Setungkara, sehat. Selalu sehat. Setungkara, iya. Gimana Pak Dwi, kondisi properti di tengah pandemi ini? Ya, kalau kita bicara soal properti, khususnya di Bali, memang dalam situasi pandemi ini sangat sulit ya. Sangat sulit, karena memang kita lebih banyak mensuplai hasil-hasil develop kita itu kepada yang pariwisata ya, mendukung sektor pariwisata, baik untuk karyawannya, baik untuk segala sesuatunya itu. Tapi secara signifikan itu saat ini stuck atau masih ada pergerakan? Saya masih tetap harus optimis ya, dan kita sebagai pengusaha yang betul-betul ingin membantu atau berkiprah dalam pembangunan Bali ini memang harus tetap yakin bahwa dalam situasi apapun kita mesti harus optimis. Walaupun situasi pandemi ini sangat-sangat memberatkan dari segala sektor. Iya. Ya, artinya masih ada pergerakan ya dengan segala optimisme yang tadi dilakukan. Ya, harus ya. Harus kita mencari suatu celah dan inovasi yang membuat kita mampu bertahan dan kalau bisa berproduksi untuk tetap ekonomi Bali ini tetap berjalan. Itu niat kami. Itu semangat kami. Saat ini inovasi apa Pak yang dilakukan di tengah pandemi ini? Jadi kami dengan semangat kami di beberapa kawan-kawan kami tergabung di dalam organisasi developer. Kebetulan kami ikut di dalam REI Bali ya, Real Estate Indonesia. Jadi kami tetap mencari potensi-potensi, sisi-sisi, sudut-sudut, celah-celah yang bisa kita optimalkan dalam pasar perumahan dan real estate ini. Jadi dan saya sendiri, kami sendiri mencoba mencari formula itu dan Astungkara kami temukan ya. Kami temukan itu dan Astungkara kita bisa berjalan walaupun tertatih-tatih, walaupun agak berat, tapi ya kita tetap optimis. Yang penting kita jangan sampai mem-PHK karyawan. Kemudian tenaga kita yang kita sudah pekerjakan di proyek tetap bekerja ya untuk anak istri mereka. Nah itu saja. Jadi kita nggak usah berpikir profit dulu ya, tapi bagaimana kita tetap bekerja, bergerak dan orang-orang yang terlibat di dalam proses kita itu tetap bisa menikmati atau bisa bertahan gitu kira-kira. Bicara soal karyawan dan pekerja, artinya tidak sempat dirumahkan itu Pak ya selama pandemi ini? Astungkara tidak. Ya, Astungkara tidak. Justru kami menambah ya. Menambah ya. Jadi kami banyak mendapat kepercayaan dari para konsumen, dari pihak perbankan dan teman-teman sendiri juga. Jadi ya Astungkara ya dalam situasi pandemi ini kami mencoba untuk bertahan dan berinovasi. Kalau divisi pemasarannya ada Pak untuk properti khususnya? Kita memiliki dua divisi dalam pemasaran. Jadi satu divisi yang bergerak di dalam resort villa dan satu lagi di perumahan residen. Nah, jadi memang yang terdampak dalam situasi pandemi ini yang di perumahan dan residen, yang dulunya sebelum pandemi divisi villa dan resort kami yang tidak begitu bisa bergerak,
di divisi perumahan dan residen kami yang bisa bergerak lebih baik. Nah sekarang dia terbalik ya justru ya di tengah pandemi. Ya terbalik karena kebetulan kami mencoba untuk berpikir out of the box ya. Artinya kami berpikir begini, di dalam masa pandemi ini yang menjadi yang menjadi titik berat yang terkena dampak ini adalah kan sektor pariwisata. Betul. Sektor pariwisata ini kan turunannya hampir 80% di Bali ini adalah bergerak di bidang pariwisata. Nah, berarti menurut kami ada 20% lagi segmen pasar yang mesti harus bisa kita gerakkan. Itu. Ya, kami berpikir dalam suasana pandemi ini yang terkonsentrasi kan di bidang kesehatan ya. Nah, kemudian kalau di luar bidang kesehatan apa? Nah, kami yakin dan mencoba dalam posisi pandemi ini ada sisi-sisi yang masih bisa bergerak di bidang lain. Contohnya di bidang bursa saham, kemudian pertambangan, walaupun pertambangan juga kena. Nah, akhirnya kami coba formulakan dan kita mapping dan kita beranikan diri untuk membuat, walaupun kami tidak terlalu banyak berharap. Yang penting kita tetap berinovasi dan mencoba dan bergerak. Yang kami pikirkan adalah bukan diri kami sendiri, tapi orang-orang yang terlibat bersama-sama dengan kami. Itu yang kami coba perjuangkan. Tuh. Ya. Kalau untuk segmen marketnya itu Pak? Ya memang segmen market hampir 100% dari luar Bali ya. Investor-investor yang coba kami target itu adalah nasional maupun internasional. Itu. Ya. Artinya memang secara garis besarnya di lokal Pak ya, untuk domestik ya? Domestik, tetapi ada juga dari luar. Dari luar juga. Dari luar, artinya ada orang Indonesia yang bekerja di luar. Itu. Ya. Kemudian Pak, di saat pandemi ini kan tadi disampaikan ya situasinya berat gitu. Tapi saat ini masih ada proses pembangunan juga. Memang kita agak sedikit kaget ya dalam penetapan Indonesia, Bali khususnya dalam penegakan protokol kesehatan di bulan Maret kalau tidak salah ya. Nah di situ kita agak sedikit kaget apa yang harus kita lakukan. Nah akhirnya kita buat inovasi, kita ikuti petunjuk pemerintah, kita ikuti protokol kesehatan. Dengan apa? Dengan menutup proyek itu, kemudian dengan tenaga kita tetap kita cek suhu dan termometer badannya, kemudian kita buatkan cuci tangan dan kita kontrol bahwa tenaga kita nggak keluar masuk. Astungkara sampai hari ini berjalan ya. Berjalan ya. Ya, berjalan. Dan secara garis besar Pak, permintaan pasar sebelum pandemi dibandingkan pandemi ini penurunannya berapa persen? Jauh, Mbak. Jauh. Itu ya itu 80% itu. 80% itu ya. 80% itu turun. Tetapi masih ada 20% yang saat ini difokuskan ya Pak ya, yang bisa digerakkan. Masih bisa digerakkan. Domestik juga. Lokal Bali juga masih ada. Tapi memang tidak bisa menggunakan fasilitas perbankan. Betul. Jadi mereka-mereka yang memang membutuhkan unit rumah yang memiliki tabungan dan sudah mempersiapkan diri untuk kepemilikan rumah itu. Jadi mereka yang harusnya tabungannya hanya cukup untuk tanda jadi dan DP, kemudian sisanya melalui perbankan, akhirnya mereka menggunakan seluruh tabungan yang sudah dipersiapkan itu untuk membeli rumah. Itu bedanya. Cuman karena mereka memang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari dan sudah memiliki dananya, jadi memang mereka mampu, dan itu memang tidak mudah kita menseleksi dan mengedukasi anak-anak di lapangan untuk bisa memperoleh market-market yang seperti itu. Itu. Tapi memang marketnya yang memang sudah punya tabungan ya Pak ya, yang sudah menginginkan rumah yang punya tabungan dan betul. Siap. Kalau Pak Dwi sendiri sejak kapan Pak jadi developer properti ini Pak? Udah lama ya? Ya kita mencoba untuk bergabung dalam
menjadi pengembang itu 2009. 2009. Nggih, Kurang lebih 11 tahun ya Pak ya? Baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Baru 11 Ya. tahun. Pak, mungkin bisa belajar. diceritakan Harus banyak bagaimana awal, tentunya kan ini bukan suatu hal yang mudah ya Pak untuk bisa jadi sekarang gitu. Betul, betul. Sangat betul. Dan saya menikmati perjalanan saya itu dari 2009 sampai 2020 ini sangat menarik ya. Artinya di mana justru dalam posisi saya memulai di tahun 2009 itu bukan saya seorang yang sudah siap atau dengan seorang yang mampu dengan permodalan, tidak. Kita justru menggali, mengajak teman, sahabat untuk kita tawarkan sebagai investor. Nah, tadi awalnya tapi kita memang mencoba untuk mengajak bersama-sama. Tapi memang akhirnya teman saya itu memilih jalan yang berbeda sehingga PT ini kami berjalankan sendiri dengan orang tua. Itu. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan mungkin ada Pak rencana ke depan nih menyongsong recovery ya. Sehingga mungkin ini pandemi ini memang sangat memberatkan dan recovery-nya lumayan ya lama ya Pak ya? Kami mendengar dari teman-teman dan berharap ya, dari imbauan pemerintah itu kan di 2001 awal ini vaksin kabarnya sudah bisa menjadi tumpuan dan harapan kita untuk bekerja kembali ya. Cuman kami tetap berbicara yang terburuk ya. Jadi kita mencoba untuk bisa mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan benar. 2001 pertengahan ekonomi pariwisata kita sudah mulai berjalan ya, sehingga kita berharap kita bisa mulai lagi dengan optimisme, dengan sesuatu yang lebih baik lah ke depannya. Saat ini ada yang disiapkan khusus Pak untuk menyongsong recovery ini Pak? Ya kita tetap berjalan dengan tanpa ambisi, dengan cukup dengan menggerakkan yang ada, kemudian tetap disiplin ya, dan melihat perkembangan dengan himbauan-himbauan dari pemerintah, dengan langkah-langkah pemerintah, apa yang mesti harus kita lakukan. Nah di situ saja kita nggak boleh emosi dalam hal berinvestasi atau ingin membangun sesuatu yang baru ya. Dan saat di tengah pandemi ini kita tidak bisa saat ini berpikir profit oriented ya Pak, tapi strategi bertahan mungkin bisa disampaikan penegasan Pak. Strategi bertahan. Iya kan yang tadi saya sampaikan di tengah tadi kan bahwa kita berjalan bagaimana kita bisa menjalankan roda usaha ini dan mempertahankan orang-orang atau anak-anak yang bekerja dengan kami ya. Jadi dengan efisiensi, motivasi besar ya Pak. Ya. Dengan efisiensi, kemudian dengan disiplin yang tinggi, dengan apa yang ada itu kita gerakkan gitu, dan kita optimalkan gitu. Jangan berpikir profit lah dulu. Yang penting kita bergerak, kemudian kita bekerja dan bertahan. Itu yang harus kita lakukan. Betul. Pak Dwi, mungkin terakhir bisa disampaikan motivasi kepada teman-teman yang saat ini juga terdampak pandemi ya, yang saat ini bagaimana yang harus kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini agar tidak berketerusan down dan mungkin putus asa. Silakan Pak Dwi. Ya, bagi kawan-kawan, bagi sahabat-sahabat yang tergabung di dalam usaha developer, jangan putus asa, terus bergerak, cari inovasi, dan kita yakini bahwa ke depan Bali ini akan tetap menjadi destinasi dunia yang kita harus terus bertumbuh, dan kita akan bisa membangun lebih baik dengan kesadaran yang penuh, dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Kita harus yakin, kita harus bisa, kita mampu kok. Harus yakin ya. Harus yakin. Baik Pak Dwi, terima kasih banyak informasinya. Baik, terima kasih. Sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat, sama-sama. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Made Dwi Indrawan, founder dari PT Taman Loka yang bergerak di bidang developer properti. Demikian bisnis Bali News saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi.